Tuh kaget sama sekali, dia langsung otomatis bantingin setir bang waktu itu. Karena kaget juga mungkin dia. Bantingin setir itu kecepatan lumayan cukup kenceng ya waktu itu. Dia banting setir ke kiri, ke sebelah kiri, dia nabrakin ke pohon bang waktu itu. Merinding banget. Gua bawa keranda di depan, gua kayak ngerasa dia masih hidup bang. Dia masih hidup loh gitu kan. Pinggir gua, kenapa sih lu nggak ada di sini gitu kan. Sampainya di kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Baduy Kopso. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu abang-abang ganteng dari Cianjur, Jawa Barat. Nah, beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu pulang kampung dari Cianjur menuju Semarang, Jawa Tengah. Dan sepanjang perjalanan, beliau mengalami kejadian horor. Tadi di belakang layar, beliau cerita nih dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung aja kita kenalan. Siapa abang-abang di samping gue ini? Halo bang. Halo. Siapa namanya bang? Feby. Oh bang Feby ya. Udah kenal nih mungkin teman-teman nih. Ya. Gimana kabar bang Feby? Baik. Alhamdulillah Baik, sehat bang. Alhamdulillah sehat. Perjalanan dari Cianjur kemarin berapa jam bang? 3 jaman lah. 3 jam ada. ya. Ada 3 jam. Oke, mungkin kalau gue yang jalan bisa setengah jam. Ngepot. Cepet banget. Nggak mungkin sih. Oke, ini kejadian tahun berapa nih bang Feby? Kalau ini kejadiannya di tahun 2017 bang. 17 ya? Oke, dan ini kisah barbar banget ya bang ya. Oke, tahan dulu bang Feby ya. Siap. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim cerita ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misteri di sini. Oke, cari posisi rebahan terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita ke gibah misteri. Gimana nih Bang Feby, kisah pengalamannya nih Bang? Ya, jadi ceritanya ini tuh di tahun 2017 bang. Ada temen gua bang waktu itu, salah satu temen perusahaan gua waktu itu. Dia tuh bukan asli Cianjur, karena gua kan dari Cianjur ya. Jadi tuh dia kerja di Cianjur, tapi dia tuh asli Jawa Tengah, Semarang tepatnya. Nah waktu itu di perusahaan itu kita lagi ada cuti bersama bang, cuti bareng gitu kan. Nah si teman gua ini ngajak untuk silaturahmi lah ke keluarganya di sana, di Semarang, Jawa Tengah waktu itu. Dia ngajak teman-teman gitu kan yang lainnya, dan waktu itu gue ngajak temen cewek gue gitu kan. Terus waktu itu ada 6 orang lah, 2 orang cewek sama 4 orang cowok waktu itu bang. Dan kita pakai sepeda motor Matic waktu itu. Ada 3 motor Matic. Berarti setara dari Cianjur nih Bang? Dasarnya dari Cianjur. Nah waktu itu kita janjian di salah satu terminal bus di Rawabango waktu itu bang. Pada waktu jam 10 pagi lah waktu itu kita janjian gitu kan. Nah, gue bawa cewek gue dari kampung gue, dari Cianjur. Karena si teman gue yang orang Semarang ini, dia di Cianjur kota waktu itu. Jadi agak lumayan jauh lah jaraknya, kurang lebih setengah jam lah ke Cianjur kota kan. Jadi gue prepare dari rumah gitu kan, gue kontekan. Oke, kita berangkat gitu kan ke tempat dimana kita kumpul lah, di terminal bus Rawabango itu. Sesampainya di terminal bus Rawabango, tepat di jam 10 pagi waktu itu. Setelah itu, cewek gue ini kayak ngelihat bayangan gitu bang. Bayangan dari atas langit gitu, nggak tahu dia. Matanya itu melotot gitu bang, kayak ketakutan. Melotot tapi ketakutan gitu bang. Nah gue nggak ngeh juga gitu kan. Ya gue lah biarin aja lah gitu kan. Mungkin dia capek apa gimana gitu kan, kita nggak tahu kan. Nah setelah itu kita ya bergegas lah untuk melanjutkan perjalanannya waktu itu kan.
Nah kita setelah perjalanan dimulai gitu kan, gak jauh jaraknya dari tempat kita kumpul waktu itu di Terminal Bus Rawamangun, tepatnya di Jembatan Raja Mandala waktu itu. Di Jembatan Raja Mandala ini ya memang mitosnya itu kental banget bang di sana, karena di sana tuh banyak kejadian-kejadian yang tak terduga lah. Oke, warga sekitar situ ya. Betul. Nah salah satunya ya ternyata yang dialami oleh kita nih. Nah waktu itu setelah sampai di Jembatan Raja Mandala, itu kurang lebih jam setengah 11 lah, karena jaraknya tuh nggak terlalu jauh dari tempat kita kumpul. Itu temen gua yang dari belakang, karena gua posisinya tuh bawa motor di depan, paling depan, sama cewek gua yang di belakang. Itu teman gua yang dari belakang, yang orang Semarang ini, dia ngelakson. Oke lah kita berhenti gitu kan. Bentar dulu bro, bentar. Tas ransel gua jatuh nih gitu kan. Karena dia bawa tas ransel, terus jatuh, terus dia bawa, pas gua lihat ke belakang itu kan, dia bawa, kok bukan ransel yang dia bawa gitu kan. Kayak kepala manusia gitu bang. Dan memang di belakangnya itu ada sosok yang tanpa kepala gitu bang. Gua di sana nge-freeze gitu kan, nggak kayak nge-lag gitu kan. Apaan sih ini gitu kan. Gua sambil usap-usap gitu kan, kayak mimpi apa nggak sih gitu kan. Ternyata ya mungkin itu halusinasi gua gitu kan. Karena setelah itu pas gua gini nggak ada lagi itu sosok gitu kan. Ya ransel aja gitu kan. Tapi yang lu awal kepala. Awal kepala. Kok aneh gitu kan. Setelah itu ya udahlah. Tapi pas dicek lagi ternyata ban bocor dia. Ban motornya dia bocor bang di belakang. Ya otomatis kita bantu dong, dorong. Nah waktu itu kejadian tuh gerimis lah. Dan si posisinya itu, si jembatan itu panjang bang, jaraknya itu lumayan cukup luas, panjang gitu. Dan di bawahnya itu dia sungai gede gitu bang. Di sisi-sisinya itu hutan. Rawa-rawa hutan gitu. Nah setelah ban bocor gue otomatis dong sama teman-teman yang lain bantu gitu kan, bantu dorong gitu kan motornya. Nah gak lama itu masih di jembatan itu, masih di Jembatan Raja Mandala. Itu kejadian tak terduga bang. Gimana? Itu sangat cepat sih kejadian, itu kecelakaan bang, kecelakaan maut. Itu sangat parah sekali karena posisinya itu dia si pengendara motor, dia tuh nyalip dari arah belakang. Dan jadi kita kan bawa motor ke depan kita dorongan. Itu dari arah belakang dia nyalip truk. Ada truk di depan. Dia nyalip truk, di depannya itu naas, itu ada mobil box bang. Dia bertabrakan. Waduh kebo. Wah itu parah banget bang, kenceng banget. Sampai darahnya itu berlumuran di jalanan. Meninggal di tempat bang. Setahu saya meninggal di tempat sih, karena dia udah nggak gerak-gerak lagi, meninggal di tempatnya. Karena darahnya itu wah cukup banyak sih yang keluar. Dari kepala, dari hidung juga ada. Gila. Gitu. Dan itu gue sangat shock banget karena waktu itu gue baru pertama kali sih lihat kecelakaan yang kayak gitu kan. Teman-teman yang lain pun sama, astagfirullahaladzim gitu kan, kayak normal gitu, kaget banget gitu kan. Nah si cewek gue yang satu ini dia malah kayak lebih feeling aja, karena dia yang pertama mungkin kayak fobia lihat darah apa yang kecelakaan gitulah sejenisnya. Dia tuh kayak aduh pusing gitu kan, pusing, matanya dia kayak kelengan gitu kan. Terus dia bilang ke gua gitu kan, ke teman-teman yang lain, wah perasaan gua gak enak nih gitu kan. Oke nggak apa-apa gitu kan, yang penting baca-baca aja lah bismillah gitu kan, jangan sampai terjadi sama kita gitu kan, yang tidak diinginkan. Setelah polisi datang itu si dibawa ke rumah sakit waktu itu setempat. Nah setelah itu kita melanjutkan perjalanan kembali gitu kan, untuk mencari bengkel, salah satu bengkel masih di sana, daerah sana di Cianjur. Dan sesampainya di bengkel itu masih hujan sih posisinya. Kita nunggu sambil benerin motornya itu yang bocor. Teman gue ini, si cewek yang satu ini teman gue, dia bilang lagi ke gue bahwa kita pulang aja ya gitu kan. Gue nggak kuat nih gitu kan. Ya nggak kuat kenapa gitu kan. Sayang banget gitu kan. Kita kan tujuan kita mau istilahnya liburan lah ya. Karena kita belum pernah sama sekali ke Jawa Tengah, ke Semarang tepatnya. Gak enak juga tuh sama teman kita yang orang Semarang itu gitu kan. Ya kita waktu itu ya tetap harus melanjutkan perjalanan. Karena dari awal pun si teman cewek satu ini dia udah kayak feeling aja gitu kan. Dan di jalanan ketemu insiden kayak gitu ya. Iya. Gila sih. Nah setelah itu kita melanjutkan perjalanan, ya, singkat cerita pada pukul 5 sore waktu itu, setengah 5 sore lah ya. Kita sampai di kota Cirebon bang waktu itu. Karena kita lewat jalur Jalan Raya Bandung. Setelah sesampainya di kota Cirebon, kita memutuskan untuk beristirahat bang. Kebetulan di sana tuh ada salah satu pom bensin
yang dimana ada tempat warung makannya gitu bang. Itu cukup luas lumayan, dan kita memutuskan untuk beristirahat di sana. Dan yang lainnya itu pada makan, kalau gue isi bensin dulu waktu itu. Setelah makan gitu kan, gue bilang ke teman-teman yang lain, berangkatnya nanti aja deh gitu kan. Setelah maghrib aja gitu kalau bisa. Kita sholat dulu maghrib di sini berjamaah. Setelah maghrib, sholat berjamaah. Nah setelah itu ya tetap kita melanjutkan perjalanan tuh. Waktu itu sesampainya kurang lebih jam 10 malam, kita nyampe di jalur yang namanya di sisi ruas kanan kirinya itu dia nggak ada sama sekali penerangan karena hutan yang saya lihat itu. Waktu itu gue nggak ngeh sih itu posisinya lagi di daerah mana, karena yang gue tahu itu ada pelang gitu, itu di daerah Batang sih bang waktu itu. Oh, pelang di jalan itu. Iya Ya? di jalan itu ada Batang gitu. Si temen gue ini yang lainnya ini minta istirahat lagi nih, tapi kita bingung nih mau istirahat di mana gitu kan bang, karena waktu itu posisinya jalannya gelap banget gitu kan, nggak ada pemukiman warga sama sekali. Oh, gitu. berarti hutan-hutan gitu. Hutan banget. Tapi jalannya tuh emang luas sih, lumayan cukup luas. Nah waktu itu kita istirahat tapi bingung kan. Tapi gue di sisi lain setelah itu gue pengen kencing nih waktu itu. Ada kejadian gue pengen kencing. Nah pas gue pengen kencing tuh minta sama anak-anak yang lain untuk berhenti dulu kan. Berhenti dulu di ruas jalan itu di sebelah kiri. Bro gitu kan, gue mau kencing dulu nih bentar. Oh ya udah, sorry dong, minta bantu anterin dong gitu kan. Karena di sana ya jujur aja sih lumayan takut juga kan. Terus udah jarang sekali pengendara motor yang lewat, mobil yang lewat itu kan. Itu udah malam kan. Nah setelah gua turun dari motor, gua kencing gitu kan ke pinggir jalan itu, dan gua lihat itu ada batu tulisan, itu di tulisannya itu ada titik 0 alas Seroban gitu bang. Terus gua kencing lah tuh di salah satu pohon yang besar di sana. Teman gua juga ikutan kencing di sana. Jadi berdua gua diantar sama teman gua di sana. Nah setelah gua kencing beres, gua otomatis kan masih arah ke depan sana ke hutan kan. Nah di sana gua lihat lagi sesosok makhluk bang. Dia perawakannya gede, kayak berbulu, warna hitam, warna hijau gitu kan. Badannya itu kayak hitam kehijauan, karena mungkin sama ada daunan juga kali ya. Matanya tuh terang banget bang. Gua takutnya ya hewan apa gitu kan, nggak hewan buas apalah. Kuku-kukunya panjang-panjang gitu kan. Dan dia bawa kepala juga dia. Kepala manusia yang gue lihat itu. Gue di sana seketika lari bang. Gue langsung nepuk teman gue. Ayo balik gitu kan. Karena shock banget gue lihat, gak jauh tuh jaraknya, paling 3-4 meteran lah ke depan. Deket banget berarti. Iya lumayan dekat itu loh. Wah gue shock banget di sana. Gue langsung lari. Ayo balik gitu kan. Sambil teriak, ayo balik gitu kan ke teman gue. Apaan sih lu katanya? Balik ayo cepetan balik gitu kan. Gua masih belum ngejelasin nih apa yang gua lihat ke teman gua. Pas gua ngobrol ke teman-teman yang lain gitu kan. Kenapa sih lu gitu kan? Ayo cepetan, berangkat cepetan gitu kan. Gue masih nggak mau berani nyeritain ini dulu gitu kan. Masih belum tenang gitu kan. Pikiran gua masih panik. Kenapa sih lu gitu? Ayo cepetan pulang. Pas setelah berangkat, salah satu teman gua yang cewek ini yang di belakang gua bonceng, itu ujug-ujug ketawa bang. Maksudnya ujung-ujung ketawa gimana? Ya yang seperti kita tahu ya, kalau yang dari awalnya normal gitu kan, ketawa kayak menjerit-jerit itu berarti kesurupan bang. Oh tiba-tiba ketawa maksudnya? Iya betul, tiba-tiba ketawa kesurupan. Soalnya ujung-ujung nggak tahu. Iya oke. Tiba-tiba ketawa gitu ya? Tiba-tiba ketawa bang. Wah gua di sana sumpah merinding banget. Dia kesurupan gitu? Kesurupan waktu itu. Itu malam-malam dia kesurupan, gua kaget juga. Kita otomatis ya mau gak mau kita berhenti dulu dong. Karena gak aman ya orang kesurupan di atas motor gitu, kita berhenti dulu. Dan dia ngamuk-ngamuk waktu itu bang. Dia ngamuk-ngamuk, posisinya dia jongkok, tangannya tuh kayak berurat gitu bang, kenceng banget. Dia pegang ke tanah gitu bang, yang di sana. Dan mau gak mau sih kita nangkep gitu kan, untuk nenangin lah istilahnya, untuk berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa gitu kan. Apalah gitu kan, baca-baca apalah. Dan ternyata masih belum nih. Masih nyangkram gitu? Masih kram, iya. Matanya pun tajam gitu, melihat ke depan, ke arah depan tuh kayak melihat apa gitu kan, sosok apa lagi gitu kan. Gue di sana nyaranin bahwa ada ini gak gitu kan, ada alat yang buat ngikat dia gak gitu kan. Ternyata teman gue ada salah satu yang orang Semarang ini. Jadi pas gue minta tolong teman gue bawa tali tuh dari jok motornya dia, gue lihat tiba-tiba ada truk mobil lewat bang waktu itu.
Dan dia tuh nggak berhenti bang. Anehnya tuh nggak berhenti. Itu truk sering lewat atau jarang-jarang waktu itu bang? Jarang-jarang waktu itu bang. Jarang-jarang ya. Karena iya itu salah satunya truk yang gua lihat lewat ke sana bang. Tapi gua herannya tuh nggak berhenti, nggak lihat aja mungkin ya. Oke, entah dia takut disangka begal kali atau Iya apa. mungkin gitu nggak kali tahu ya. ya kita kan kejadian di sana. Waktu itu ya udahlah kita mau gak mau beresin ini semua sama teman-teman yang lain gitu kan. Teman gue yang satu ini cewek. Waktu itu dia bawa tali, mau gak mau kita tega nggak tega sih ya, karena tenaganya itu cukup kuat juga. Karena kita takut juga ya kita tali itu tangannya sama kakinya kita selonjorin, gue tangkap juga, gue pegang di sini sambil teman-teman yang lain baca-baca gitu kan semampunya kita. Ada yang baca ayat kursi gitu kan, zikir yang lainnya gitu kan, supaya teman gue ini ya istilahnya bisa sadarkan diri lah ya. Dan gak lama dari sana teman gue ini pingsan bang. Oh, yang surupan ini? Sobat ini pingsan. Iya. Pingsan, setelah pingsan kita kasih aromaterapi gitu kan, supaya dia sadarkan diri lah. Itu masih jam 12 lah waktu itu, udah jam 12 malam. Di sisi lain, wah ya Allah gitu kan, ini udah malam, pengen cepet sampai lah istilahnya di pemukiman warga lah. Tapi setelah itu mau gak mau gitu kan harus berusaha untuk nyadarin dulu si teman gue ini kan supaya bisa lanjut lagi perjalanan. Gak lama kemudian teman gue ini sadar bang, sadarkan diri. Sadar. Alhamdulillahnya tuh sadar. Dengan sendirinya? Dengan sendirinya. Oh iya. Dia sadar dan dia kayak bingung, ngeluarin air mata. Dia sedih mungkin gak tahu. Dan gak lama dia ngeluarin muntah bang, muntah darah sorry. Muntah darah? Dia muntah darah. Ini posisi masih gini bang gua waktu itu. Dia di sini kepala gitu kan, dia muntah darah banyak banget bang, kental banget waktu itu darahnya. Sambil gua panik, istighfar ya Allah kenapa ini gitu kan teman gua gitu kan. Dia masih belum bisa ngomong waktu itu karena nggak tahu ya kalau tenggorokannya dia susah kali ngeluarin darah sebanyak itu. Dan kita berusaha untuk bersihin gitu kan darahnya dia, bawa air gitu kan, kita bawa air, kita bersihin, kita kasih minum dia, kita tenangin lagi gitu kan, berusaha tenangin dia. Dan alhamdulillah dia udah bisa sedikit-sedikitnya diajak bicara lah. Setelah bisa diajak bicara, bukannya dia tenang ya, jadi malah dia ngamuk-ngamuk ke kita. Tapi ngamuk-ngamuk dia normal dengan dia yang sadarnya dia ngamuk-ngamuknya. Gimana tuh ngamuk itu? Apa kata gua gitu kan, jangan berangkat gitu kan. Dari tadi gua bilang gitu kan, gua gak enak perasaan gua. Pokoknya gua mau balik gitu kan. Tetap dia kagak mau balik bang waktu itu. Tapi ya mau gimana lagi, kita balik kita udah setengah perjalanan gitu kan. Kita udah di jalur Alas Roban ini bang. Kita mau balik bingung, kita mau lanjutin juga masih jauh nih. Ya mau gak mau kita harus lanjutin gitu kan. Karena tujuan kita tetap ke rumah teman gue yang ada di Semarang ini gitu kan. Dia sambil nangis, sambil marah-marah, kenapa sih gitu kan, gue mau balik dari tadi gitu kan. Oke, nggak apa-apa gitu kan, kita lanjutin aja perjalanan ini, nggak apa-apa gitu kan. Kamu tenangin aja dulu, kalau mau nggak apa-apa istirahat aja dulu di sini gitu kan. Gak mau, pokoknya ayo kita balik. Di sana kita tetap berusaha nenangin dia sampai-sampai ya akhirnya ya dia mau juga lah untuk melanjutkan perjalanannya ini. Nah setelah itu kita bawa motornya pelan sih, karena takut juga mungkin ya dia jadi lagi gitu kan, supaya lebih tenang lagi dia. Nah kita nggak jauh dari sana sih, adalah 3-4 kiloan. Itu kan jalur tuh luas, kelok-kelok gitu kan bang. Ada pedunan juga, ada tanjakan. Pas di tanjakan banget gitu kan, di atas tuh gue lihat ada kayak manusia, tapi tetap manusia ini. Tapi dia manusia bawa tongkat gitu bang. Bawa tongkat di tengah jalan loh. Ini sendirian dia posisinya. Gue lihat tuh orang tua dia. Dan gue pikirnya dari sebelum-sebelumnya kejadian yang aneh-aneh gitu kan. Gue pikirnya ya ini sesuatu yang aneh lagi gitu kan. Ini pasti membahayakan gitu kan. Gue nggak ngeh bahwa ini benar-benar orang tua apa gitu kan. Kita nggak tahu kan gitu. Teman-teman yang lainnya pun melihat ini sosok si orang tua ini. Oh, ngelihat juga sosoknya ini. Dan teman-teman yang lainnya nyaranin untuk lanjut aja jalan, gas aja gitu kan. Jangan hirauin. Tapi gua kayak ada masih penasaran gitu, pengen interaksi, karena gua lihat di sini orang tua loh gitu. Kasihan, di sisi lain gua kasihan, pengen bawa dia juga, tapi
teman-teman yang lain nyaranin gas aja, berangkat aja gitu kan. Waduh, gue di sana gimana ya, mau berangkat kasihan juga gitu kan. Dan akhirnya ya berangkat sih di sana tetap. Oke, lu tinggal tuh. Gue tinggal tuh sosok manusia itu kan. Nah, gue tinggal sama teman-teman yang lain. Setelah itu ada salah satu warung bang, waktu itu gue lihat itu persis nggak jauh dari kejadian gue lihat si manusia ini tadi. Itu di sebelah kanan tempatnya. Sebelah kanan pas pudunan itu di sebelah kanan di atasnya itu dia ada warung. Warungnya itu dia terang banget bang. Waktu itu gue lihatnya terang. Kayak nyaman aja gitu buat istirahat di sana. Karena setelah kejadian kesurupan teman gue ini gitu kan pengen istirahat dulu lah. Iya, nyantai Aja dulu lah ya gitu kan. Kalau lu tahu itu warungnya di tengah-tengah hutan atau udah di masuk perkampungan, Bang? Itu masih di tengah-tengah hutan. Oh, jalur Saban itu ya. Iya, karena gue lihat itu ya masih jauh sih gitu. Masih jauh bang ke pemukiman warga waktu itu. Nah, gue mutusin sama teman-teman yang lain untuk udahlah kita istirahat aja dulu lah di sini gitu kan. Ada warung tuh gitu kan, biar bisa ngopi dulu gitu kan. Itu jam 1:30 malam waktu itu di sana. Nah, setelah sampai di warung itu, gue lihat ada penjaganya. Penjaganya itu dia ibu-ibu bang. Cuman sendirian waktu itu. Dan teman gue cewek yang kesurupan ini dia mencium sesuatu. Gua pun sebenarnya mencium tapi nggak terlalu menyengat ya waktu itu. Kayak mencium bunga melati gitu bang. Tapi teman gue yang ini mau aja kan, biasanya dia nolak nih gitu kan kalau mau diajak yang ke tempat yang sesuatu yang aneh lah gitu kan menurut dia. Tapi dia it's okay, dia ikut untuk beristirahat di sana gitu kan. Dan dia mencium aroma-aroma yang aneh gitu kan. Dan gua lihat di pojokan-pojokan si warung itu ada kayak semacam sesajen gitu bang, lupa kayak gitulah sejenisnya. Gua gak berani dong nanya ke si warung ini gitu kan, karena itu privacy mungkin ya dia. Setelah itu gua pesan makanan dong waktu itu. Kita pesan makanan, minuman gitu kan. Nah, teman gua yang satu ini, cewek ini, dia nggak mau pesan makanan. Apain sih pesan makanan minuman gitu? Kenapa sih, kan kita bawa makanan gitu kan dari rumah gitu kan? Ini banyak makanan kok gitu. Ya gua logikanya istirahat ke warung gitu kan. Ada penjaga warung, ya belilah, masa nggak beli gitu kan. Masa cuma istirahat doang. Iya gitu kan, gak enak juga gitu kan. Waktu itu cewek gua lagi dan lagi lihat minuman itu darah bang. Hitam, karena mungkin kita pesan kopi hitam ya. Dia lihatnya darah. Apaan sih minum darah gitu kan. Apaan sih ini kopi gitu, darah dari mana sih gitu kan. Lo ngadi-ngadi aja sih gitu, istighfar makanya tenangin dulu gitu kan, tenangin diri dulu gitu kan. Kata gua apa, gua pengen balik, pokoknya pengen balik gitu kan. Dia tetap sih, feeling dia tuh memang kuat banget waktu itu, dari pas awal. Nah setelah itu, kita nggak menggubris ya, karena kita udah pesan kopi ya, kita minum gitu kan. Kita minum sama yang lainnya, makan gitu kan. Terus setelah itu, kejadian itu si cewek ini, teman gue yang cewek ini, dia lihat ke atas bang. Karena posisinya itu warung, jurang, kan jalan gitu kan ke bawah jurang, warung di atas di sini, di belakangnya ini ada pohon besar. Setahu gue ini pohon beringin sih waktu itu. Tapi yang anehnya tuh gue sama teman-teman yang lain, kok pohon beringin itu tangkainya itu warna putih bang. Beda yang sama yang gue lihat sebelumnya kan, yang normal gue lihat pohon beringin ya coklat lah gitu kan batangnya. Tapi ini tuh kayak bercak-bercak putih gitu. Nah si cewek gue ini dia ke atas, pas gua minum gitu kan asik istirahat, dia ujug-ujug lihat ke atas, dia lihat sesosok kera raksasa. Dia ngomong kera raksasa. Ada kera raksasa kata dia. Setelah itu gua lihat juga ke atas, ternyata memang benar kera. Kera beneran. Kera yang sedang gelantungan gitu ya? Lah gitu kan di ranting-ranting itu. Ya gua nggak ngeh apalah itulah gitu, kejadian apalah, gue nggak ngeh gitu kan, sama sekali nggak ada negatif gitu kan, berpikiran yang aneh-aneh waktu itu. Nah, waktu itu kita lanjutin untuk perjalanan kembali karena waktu itu udah 15-30 menit lah waktu itu istirahat di warung itu. Kita pamit ke si ibunya dan si ibunya bilang, "Adek, hati-hati ya di jalan," katanya gitu. Dia cuma bilang gitu aja sih, hati-hati di jalan katanya. Karena mungkin si ibu udah tahu kali ya mitosnya seperti apa. Nah setelah kita keluar dari warung itu, kita keluar ke bawah, pas di bawah itu belokan. Lagi dan lagi nih, ini kejadian yang sangat di luar dugaan kita sebenarnya. Karena tujuan kita kan buat liburan ke Semarang, ke teman kita.
Dan waktu itu temen gue bilang, ada kera di belakang gitu kan. Ada kera yang di jalan itu kan, di jalan-jalan itu kan itu ada banyak kera bang. Pas gue lihat ke belakang, ternyata memang beneran kera bang. Kera. Dan si teman gue ini kaget mungkin ya, kera itu dia langsung loncat ke motornya dia bang. Teman gue posisinya kan bawa penumpang di belakang itu kan, teman gue juga. Si kera itu juga langsung tiba-tiba ke motornya dia. Nyengkram gitu. Kayak nyerang gitu lah istilahnya. Tapi ke motornya dia aja. Karena mungkin yang lebih dekat posisinya ke motornya dia kali yang kita nggak tahu. Itu kaget sama sekali. Gue nggak tahu ya itu. Dia langsung otomatis bantingin setir bang waktu itu. Karena kaget juga mungkin dia. Bantingin setir itu kecepatan lumayan cukup kenceng ya waktu itu. Dia banting setir ke kiri, ke sebelah kiri. Dia nabrakin ke pohon bang waktu itu. Dan ya naas sih waktu itu. Kenapa tuh? Teman gue ini ngeluarin darah lagi bang dari kepalanya. Dan yang anehnya penumpangnya teman gue yang satu ini nggak terlalu parah karena dia hanya memar-memar aja bang biasa. Tapi yang teman gue yang ini, yang satu ini, yang orang Semarang ini dia parah banget bang. Sampai nggak sadarkan diri di sana. Sempat pingsan. Iya, karena dia banyak ngeluarin darah juga gitu kan. Dari tadi temen gue juga bilang, yang cewek, sambil nangis-nangis juga gitu kan. Apa sih kata gue bilang, Pak balik gitu kan. Gue nggak mau kejadian ini gitu kan. Sambil gue marah-marah juga kan. Diam gitu kan. Ini teman kita nih lagi sekarat ini gitu kan. Lu jangan ngomong yang aneh-aneh dulu nih gitu kan. Nah setelah itu teman gue yang lain berusaha untuk menghubungi orang tuanya nih waktu itu. Karena posisinya kayak masih jauh bang ke pemukiman warga waktu itu. Masih jauh bang. Nah waktu itu kita berusaha untuk nelepon orang tuanya bang. Karena kita panik gitu kan untuk ngabarin lah. Dan kita telepon kira-kira di jam 2 malam lah waktu itu. Udah tengah malam. Betul, udah tengah malam bang. Nah waktu itu gak diangkat sama sekali karena mungkin udah tidur lah ya. Kita panik dong, kita ini mau gimana nih gitu kan. Teman kita lagi sekarat ini gitu kan, gak sadarkan diri gitu kan. Ya udahlah, mau gak mau kita bantu gitu kan. Si temen yang kecelakaan ini dibawa ke tengah motor gua bang. Jadi temen gua yang cewek di belakang, temen gua yang kecelakaan itu di tengah posisinya gitu kan. Jadi bertiga ya boncengan. Jadi bertiga boncengan. Kita lanjutin perjalanan sambil di tengah jalan. Ya Allah gitu kan. Tujuan kita kan buat nganterin dia gitu kan. Maksudnya dia yang mau ngajak kita main ke rumahnya gitu kan. Kenapa lo bisa kayak gini sih gitu kan. Gak sadarkan diri gitu kan, kecelakaan. Singkat cerita sesampainya di salah satu pemukiman warga waktu itu posisinya di daerah Kendal ya kalau gak salah. Daerah Kendal. Itu ada warung kopi juga. Dan kita minta bantuan lah ke sana. Kita berhenti dulu di sana gitu kan. Sambil panik kita, Pak, tolongin dong Pak teman saya gitu Pak. Teman saya kecelakaan Pak di jalur Alas Roban Pak, sebelah sana tadi Pak gitu. Innalillahi gitu kan. Kenapa gitu deh? Iya Pak, wah ini harus dibawa ke rumah sakit deh, ayo deh gitu. Dan alhamdulillahnya di sana kita bisa dibantu sama warga yang di sana bang. Waktu itu dibantu untuk ke rumah sakit setempat di sana. Sesampainya di rumah sakit, teman gue langsung dibawa ke IGD bang waktu itu. Itu masih pingsan posisi atau udah sadar? Iya, itu enggak sadar. Masih pingsan? Iya, karena darahnya pun banyak bang yang keluar dari kepala dia. Ngilu Iya, sangat, karena itu di luar dugaan juga bang. Karena kejadiannya itu bertubi-tubi gitu dari awal kita perjalanan gitu. Sampai ya, kok bisa teman gua sih, kok bisa kita sih yang kena gitu kan. Sampainya di rumah sakit, teman gua dibawa ke IGD waktu itu. Dan kita yang lainnya nunggu di ruang tunggu waktu itu bang. Sambil panik gitu kan. Harap cemas waktu itu. Ya Allah teman kita selamatin dong gitu kan. Kita gak mau, tujuan kita ke rumahnya dia loh gitu kan. Untuk bertemu sama orang tuanya. Kenapa bisa seperti ini sih gitu kan. Kita masih bertanya-tanya dan yang lainnya nangis gitu kan. Gue juga meneteskan air mata bang waktu itu memang. Karena gak tega juga lihat ya teman kita tergeletak gitu kan dengan darah yang banyak. Sambil nunggu dokter keluar bang, kita sambil menghubungi juga orang tuanya lagi. Waktu itu jam 3-an lah, 3 mau ke subuh gitu kan. Nah waktu itu kita berusaha telepon keluarganya gitu kan yang bersangkutan.
dan masih belum ada jawaban dari orang tua. Masih belum diangkat. Masih belum diangkat. Kita masih harap-harap cemas waktu itu. Dokter masih belum keluar, dan jam 4.30-an lah, setelah subuh lah ya, ada telepon ke HP handphone gue bang waktu itu, dan gue angkat. Emang orang tuanya waktu itu pas kebetulan. Gue bingung sebenarnya mau ngomongin kayak gimana dari awal gitu kan, ngomonginnya gimana, gue nggak tega juga sebenarnya. Terus orang tuanya bilang, iya kenapa Pep, masih di mana? Karena orang tuanya ini udah dikasih kabar sama sebelumnya. Mah gitu kan, kita mau ke sana nih, ke rumah gitu kan, sama teman-teman yang lain nih gitu kan. Kita berangkat dari Cianjur mah jam 10-an gitu kan. Ya estimasi nyampe pagi lah gitu kan ke sana gitu kan. Karena mungkin kita istirahat dulu gitu kan. Nah setelah itu masih di mana gitu kan. Dia bilang gitu. Dengan ya normalnya orang tua gitu kan, khawatirnya juga ada gitu kan. Masih di mana kamu gitu kan. Anak saya di mana gitu kan. Gua di sana jawab dengan suara bergetar bang waktu itu. Gua bilangnya mama sih ke orang tua siapapun. Mah, anak mama posisinya lagi ada di rumah sakit nih sekarang gitu. Gue di sana sambil nangis waktu itu. Orang tuanya pun kaget dan gak bilang apa-apa waktu itu. Gue bilang sekali lagi, mah, anak mama gak sadarkan diri, lagi ada di rumah sakit. Waktu itu orang tuanya pun ngomong di rumah sakit mana, biar mama yang kesana, orang tuanya yang kesana. Setelah itu sesampainya di rumah sakit, orang tuanya sambil dia buru-buru lari, kita bertemu di ruang tunggu waktu itu. Gue otomatis langsung meluk orang tuanya. Gue kayak merasa bersalah waktu itu, karena gue takut gue nggak bisa nyelamatin temen gue gitu kan. Mah, maafin Pebi ya gitu kan. Kita harusnya udah sampai mah di rumah gitu kan. Kita harusnya udah seneng-seneng nih gitu kan di rumah. Tapi ternyata kita lagi ada di rumah sakit nih mah. Anak mama lagi ada di ruangan IGD mah, lagi diperiksa sama dokter. Seketika ibunya menangis. Menangis, bapaknya juga sama. Dan kita tenangin, teman-teman yang lainnya nenangin ibunya, bapaknya juga. Dan mau gak mau kita sambil menunggu gitu kan dokter. Ibunya kelihatannya kayak masih berharap anaknya itu masih bisa terselamatkan gitu kan. Dokter pun keluar dengan raut wajah yang gak bisa ditebak ya, yang namanya dokter gitu kan, ngasih kabar. Dan gue ngelahan napas waktu itu. Mudah-mudahan hasilnya yang terbaik lah buat teman kita gitu kan. Dan dokter pun ngasih kabar, ada pihak keluarganya katanya. Iya, saya sendiri dok katanya. Saya orang tuanya. Kenapa anak saya dok? Coba jelaskan dok, cepetan dok. Anak saya baik-baik aja kan gitu kan. Mah tenang mah gitu kan. Kita nenangin aja orang tuanya. Karena yang kita tahu pas kejadian itu teman gue ini dia langsung gak sadarkan diri bang. Karena darah yang begitu banyak. Setelah dokter keluar dan dia ngasih kabar, anak ibu atas nama Jojo namanya, si Jojo, anak ibu gak bisa diselamatkan kembali, gak bisa terselamatkan. Meninggal? Betul, meninggal di tempat waktu itu. Persisnya ya mungkin di rumah sakit ya meninggalnya. Seketika kita menjerit nangis bang. Mah, maafin mah gitu kan. Kita kayak merasa bersalah juga, teman-teman yang lain sama. Ini ada apa sih, gara-gara apa sih gitu kan. Di sana teman gue pun lagi dan lagi bang ngomong, ya kata gue apa sih gitu kan. Jangan berangkat. Dari awal pun gue ngomong, gue gak mau berangkat, kata dia gitu. Dia masih di depan orang tuanya pun gitu. Terus ya otomatis si orang tuanya nih, si bapaknya nih ngomong nih, jadi kenapa sih, apa yang terjadi sama kalian sih sebenarnya gitu kan. Itu masih di rumah sakit sih. Kita nggak bisa langsung ngomong kejelasannya seperti apa sih bang waktu itu ya. Karena di sisi lain teman kita udah meninggal gitu kan. Ya udahlah, nggak singkat cerita, teman kita dibawa ke rumah duka waktu itu bang, pakai ambulans. Langsung ke Semarang itu? Langsung ke Semarang waktu itu, subuh tuh pagi-pagi. Itu kita iring-iringan ambulan gitu bang. Kita bawa motor aja kita kayak nggak sadar, kayak di atas angin aja bang. Ya Allah gitu kan, teman kita masih ada kan gitu kan, itu masih ada di belakang kan gitu kan. Udah nggak ada gitu kan, di hati gue udah nggak ada, temen lu udah nggak ada gitu. Gak kebayang. Pengen lagi gitu kan, temen lu kecelakaan gitu kan. Di sisi lain ya
gue harap sih ini nggak terjadi sih, karena tujuan kita ya silaturahmi loh, liburan gitu. Kita mau balik bareng-bareng lagi gitu kan ke Cianjur gitu. Kenapa lo ninggalin gua sih, ninggalin kita? Perjalanan kita itu masih cukup lumayan jauh. Itu di salah satu rumah sakit di daerah Kendal waktu itu. Oh iya. Waktu itu ke Semarang adalah sejaman kurang lebih. Kita perjalanan sejam itu kayak lama banget karena gua nggak expect ini terjadi gitu bang. Sambil berjalan gitu kan, temen gua masih ngomong yang aneh-aneh, gua di sisi lain pusing. Temen gua ngomongin yang kayak feelingnya dia apa gitu kan. Terserah lu, yang penting ya sekarang teman kita lagi udah nggak ada nih gitu kan. Ngapain lu masih ngomong pengen balik gitu kan. Ya udah sih gitu kan, yang udah terjadi biarlah terjadi gitu kan, nggak apa-apa. Sampainya di rumah 6:30 pagian lah waktu itu. Di rumahnya dia, gue lihat ke rumahnya sama teman-teman yang lain. Ya harusnya kita sama lu di sini gitu kan. Nah waktu itu sesampainya di rumah gitu kan, keluarganya ini masih menunggu nih saudara-saudara yang lain untuk datang. Nah waktu itu gue lihat jenazah teman gue ini, seketika gue langsung ngampiri dia bang. Hampiri, gue peluk dia, gue ngebayangin gue peluk erat dia gitu kan, sambil netesin air mata. Kenapa sih gitu kan, lu ninggalin gue, ninggalin kita gitu kan. Ini bisa dibilang sahabat lah, sahabat dekat, sahabat pekerjaan gue dekat. Ya Allah gitu kan, gue kayak merasa bersalah juga waktu itu sama teman-teman yang di belakang gitu kan, sambil nangis juga, berpelukan dia juga. Terus keluarga yang lain nenangin juga gitu kan, udah nggak apa-apa, sabar aja, ini udah terjadi kok, nggak apa-apa, ini udah takdirnya gitu kan. Orang tuanya ya mau nggak mau legowo bang, memang harus legowo sih. Kalau orang Jawa sana kan biasanya legowo lah ya, karena kebetulan orang tuanya alhamdulillah waktu itu nggak marah-marah, nggak apa gitu kan. Oh, kalian nggak sempat dimarah-marahin nggak? Enggak sih waktu itu. Karena memang mungkin lebih terima musibah ya. Iya, mungkin lebih menanyakan aja kejadiannya kayak gimana. Iya. Nah setelah itu salah satu keluarga temen gue ini ngomong ke kita gitu kan, Dek, jadi kejadiannya seperti apa sih gitu kan? Kenapa bisa kecelakaan seperti ini sampai parah seperti ini, kenapa gitu kan? Jadi yang nyeritain itu kita bareng-bareng waktu itu. Itu di belakang sih, di luar rumah itu kan. Ya kita ceritain lah dari awal perjalanan. Jadi teman gue yang cewek ini dia udah punya feeling mas gitu kan ke saudaranya teman gue ini. Feeling kenapa? Feeling gak enak gitu kan waktu ada kecelakaan yang pertama gitu kan. Terus gue sempat lihat sosok makhluk gitu kan tuh di jalur yang sisi kanan kirinya itu hutan. Itu di mana kalau boleh tahu? Ya setahu gue itu di Alas Roban. Nah mungkin orang Jawa ini udah tahu kali ya mitos-mitosnya Alas Roban seperti apa. Dan gue jelasin detailnya, gue sempat kencing di salah satu tempat. Ada tugu gitu yang namanya titik nol Alas Roban. Dan gue kencing ke salah satu pohon besar di sana. Mungkin ya nggak tahu lah ya. Itu mitosnya mungkin orang sana yang lebih tahu gitu. Kalau kita sebagai masyarakat awam, orang sini gitu kan, orang kampung Jawa Barat, kita ya liburan aja bang gitu kan. Namanya pipis udah nggak ketahan gitu kan. Yang penting baca doa gitu kan. Betul. Nah waktu itu dia dengan ekspresi yang kayaknya udah tahu, mungkin salah satunya gara-gara ini, dengan kayak nggak sopan apalah gitu kan, ngomong yang ada-ada lagi, diada-adain gitu kan. Ya udahlah, yang penting mudah-mudahan doain aja katanya teman kalian supaya tenang di alam sana gitu kan, diterima amal ibadahnya sama Allah gitu kan. Amin. Nah, waktu itu kita masuk lagi ke ruangan. Setelah kumpul keluarganya semua, proses pemandian gitu kan, proses sholat seperti itu. Dan akhirnya sore waktu itu, pada pukul 4:30 sorean lah, itu baru bisa dimakamkan. Iring-iringan pemakaman lagi dan lagi, gue masih gak nyangka sih. Gue salah satu yang bawa keranda waktu itu. Merinding banget. Gue bawa keranda di depan, gue kayak ngerasa dia masih hidup bang. Dia masih hidup loh gitu kan. Pinggir gue, ayo kita liburan gitu kan. Kenapa sih gitu kan? Kenapa sih lo gitu kan?
kenapa sih lu nggak ada di sini gitu kan. Sampainya di kuburan, ya bismillah gue ikhlas waktu itu, teman-teman yang lainnya ikhlas. Gue bantu juga proses pemakamannya. Gue bawa jenazahnya ke bawah, ke liang lahat, tempat pengistirahatannya terakhir. Gue masih nggak tega sih, gue masih yakin dia tuh masih ada loh gitu. Gue di sana gak nyangka juga sih bang, masih kayak mimpi gitu kan perasaan gue. Ini beneran gak sih gitu kan. Gue nganterin temen gue yang udah meninggal gitu kan. Masih tadi loh gitu kan. Masih tadi pagi loh gitu kan. Kita bareng-bareng berangkat loh. Dan akhirnya kenapa sih harus lo yang jadi korban gitu kan. Kita gak ngelokain apa-apa kok gitu kan. Di sisi lain kita berpikiran seperti itu. Kenapa harus lo sih gitu kan. Dan jenazah udah dimakamkan. Setelah itu lagi-lagi temen gue yang cewek ini dia feeling itu dia masih kenceng banget sih bang. Si cewek itu? Cewek ini. Karena dia nggak tahu ya basicnya apa ya. Mungkin punya cerita yang apa gitu kan, yang dia alami gitu kan. Jadi dia kenceng banget sih feelingnya dia. Nggak enak bahwa ada sesuatu lah. Dan memang ya terjadi ini sama teman kita sendiri gitu kan. Gue di sana nggak kuat gitu kan. Sambil setelah pemakaman selesai gitu kan. Keluarganya pun pergi ke rumahnya gitu kan. Setelah itu gua sama teman-teman yang lain memutuskan untuk diam dulu di sana bang. Maksud gua setelah keluarganya selesai pemakaman gitu kan pergi, dan kita masih di pemakaman itu sih kayak masih kangen gitu, masih nunggu gitu, masih nunggu ayo dong gitu, jangan beneran ini terjadi loh, jangan gitu kan. Kayak masih mimpi ya? Kayak masih mimpi, karena masih tadi pagi soalnya kejadiannya itu kan. Ya mau gak mau kita ikhlas gitu kan, sambil pelukan sama-sama gitu kan. Ya kita harus kuat gitu kan. Kita bisa, kita kuat gitu kan. Akhirnya kita balik ke rumahnya ini, ke rumah orang tuanya ini. Dan si ibu bapaknya ini ya respon ke kita ya alhamdulillah sih nggak marah, nggak gimana gitu kan. Karena ya memang kita nggak apa-apa loh gitu. Kita tujuan kita silaturahmi sama ibu sama bapak gitu kan. Dan saya ngomong ke ibu, ke orang tuanya gitu kan. Ibu, saya mewakili teman-teman yang lain. Saya mohon maaf, saya nggak bisa nganterin anak ibu dengan kondisi seperti kita gitu kan. Mohon maaf gitu ya sekali lagi. Karena ya kita nggak bisa lama-lama di sini gitu kan. Kita harus pulang lagi ke Cianjur bu gitu. Waktu itu di keesokan harinya sih kita pulang. Nah pas kejadian setelah pemakaman itu kita kayak minta apa ya, supaya tenang lah orang tuanya gitu kan. Kita supaya menenangkan orang tuanya. Bu ya sekali lagi kita mohon maaf. Ya nggak apa-apa deh gitu. Ini udah terjadi gitu kan. Ini udah takdir anak saya seperti ini gitu kan. Lain kali hati-hati katanya, dan jangan lupain ibu sama bapak, kalau mau kesini ya kesini lagi aja katanya. Itu baik sekali orang tuanya. Jadi jangan lupain kita katanya, jangan lupain teman kamu juga katanya. Kalau bisa sih sering-sering katanya kesini, jengukin teman kalian katanya. Iya bu, kita pasti bu kesini lagi gitu kan, karena kita dekat banget sama anak ibu. Singkat cerita, keesokan harinya kita pamit sih bang waktu itu. Pulang ke Cianjur? Pulang ke Cianjur. Dengan kondisi yang masih hampa lah ya. Pasti udah nggak kebayang itu suasananya. Karena kalau lama-lama di sana, kita masih keinget terus gitu. Sosok dia tuh. Karena dia pribadi yang baik. Bisa dibilang baik itu ya open ke teman-teman yang lain gitu kan. Dia nggak hitungan, baik banget dia orangnya, teman gue ini. Jadi memberikan kesan yang susah dilupakan gitu bang, teman yang satu ini. Dan kenapa sih lo gitu kan, harus lo sih, kenapa yang orang baik itu kenapa harus diambil duluan gitu. Gue gak nyangka lo bisa terjadi kayak gini gitu kan. Dan singkat cerita gue berangkat tuh sama teman-teman yang lain. Waktu itu pagi sih berangkat. Alhamdulillah sesampainya di kampung halaman di Cianjur, ya
kita memberikan kabar yang buruk juga ke orang tua kita masing-masing gitu kan, bahwa teman kita, salah satu teman kita meninggal mah gitu. Dengan kecelakaan. Kecelakaan. Ya Allah gitu kan. Kaget juga gitu kan orang tua kita masing-masing. Sampainya di kampung kita di Cianjur bang waktu itu, cewek gua yang punya feeling ini gak enak ini, dia beneran ternyata dia punya, udah tahu lah cerita sebenarnya ini. Oke, apa aja tuh bang katanya itu? Iya katanya ini pasti ngelewatin jalur Alas Roban gitu kan. Dan dia nggak berani cerita loh. Dia kayak di sisi lain mungkin ngehargain kita lah ya, yang mau liburan silaturahmi. Di sisi lain dia udah tahu loh bang sebenarnya. Kenapa lo nggak cerita gitu kan? Gue jadi marah juga sama dia bang. Gue sebenarnya nggak enak perasaan tuh dari awal katanya. Oh, perasaan dia udah nggak enak. Iya, ini pasti ngelewatin salah satu jalur yang dimana banyak mitosnya kata dia gitu. Dan perasaan itu makin kencang, makin sini makin kencang kata dia gitu bang. Kenapa lu gak ngomong dari awal sih gitu kan? Lu gak jelas ngomongnya apa gitu kan? Cuman perasaan gak enak ya normal lah kalau gitu mah gitu kan gue bilang. Gue apa ya kayak otomatis gue ngomong gitu kan. Lu harusnya ngomong gitu kan. Jadi marah-marahin dia juga gue. Nah jadi cewek gue ngomong bang waktu itu. Gue kan lihat waktu itu di posisi dia ngelihat ke atas bang kayak bengong gitu. Dan gue gak tahu itu kan apa. Dan dia ngejelasin bahwa dia ngelihat sesuatu yang gede gitu bang, lewat ke atas gitu bang. Tapi otomatis dia nggak ada gitu bang, cepat. Itu secepat itulah. Yang di titik kumpul itu ya? Iya betul, di terminal bus Rawabanga itu. Pas kejadian, pas pertama banget kita kumpul, gue kan lihat tuh si cewek gue ini, kok dia ngeliat ke atas gitu kan, bengong, matanya gitu kan. Katanya dia ngeliat bayangan gede hitam. Iya katanya dia ngeliat bayangan hitam gede bang. Iya. Selewat aja gitu kan, cepet gitu. Tapi dia nggak ngomong jujur gitu kan ke gue, cuman gitu aja gitu kan. Jadi nggak ngejelasin detailnya dia nggak enaknya tuh kenapa gitu. Coba aja kalau dia ngomong apa adanya gitu kan. Iya, balik lagi sih udah takdir ya bang ya. Iya betul. Nah nih bang Feby, pas di Alas Roban itu yang cewek lo yang kesurupan itu bang, yang kemasukan lagi di motor tiba-tiba teriak gitu. Betul. Dia sempat cerita bang, kenapa dia bisa seperti itu? Ya, jadi yang dia rasain itu waktu itu, dia pas di posisinya kan dia dibonceng sama gue gitu, di motor. Waktu itu dia kayak berinteraksi sama makhluk yang ada di sana mungkin kita nggak tahu ya. Iya. Tapi yang gue rasain ya dia normal aja, duduk aja biasa gitu kan, sebagaimana penumpang gitu kan biasa. Tapi yang dia alamin dia ngobrol bang, sama makhluk yang ya mungkin yang di sana lah, kita nggak tahu. Oke. Nah dan gak lama kemudian badan dia tuh kayak ngerasa panas gitu bang. Dia ngomongnya gitu kemarin. Dia panas, setelah panas gak lama dia kayak kebentur sama makhluk, sesuatu makhluk lah. Dan dia langsung gak sadarkan diri waktu itu. Ya pas kejadian kesurupan itu mungkin kali ya. Iya. Oh jadi dia sempat interaksi sama yang ada di situ. Iya betul. Nah nih bang Feby, setelah kejadian yang bang Feby alami dan teman-teman gini bang, punya pesan-pesan ke bang buat teman-teman di rumah? Ya kalau pesan-pesannya sih, yang pertama hati-hati sih. Iya. Kita berpikiran positif dari pertama kita niat mau berangkat gitu kan. Kita bismillah, kita baca lah gitu kan. Tetap hati-hati sih. Terus ya yang namanya perasaan gak enak mungkin itu bisa dilawan dengan baca doa kali ya. Dan jangan sampai di tengah perjalanan kita ngelakuin hal yang aneh lah, yang tidak diinginkan gitu. Dan balik lagi ya namanya di jalan atau takdir kita nggak ada yang tahu ya bang ya. Iya entah betul. di jalan kita ketemunya jodoh, entah ketemunya ya hal-hal yang tidak diinginkan lah pokoknya kayak gitu ya bang ya. Betul. Balik lagi semuanya kita pasar sampai di atas. Oke sob, mungkin sekian ya kisah pengalaman horor yang dialami sama Bang Feby ini. Ini kisah barbar banget ya sob ya. Jadi balik lagi ya, mungkin ya namanya perasaan gak enak atau gimana ya manusiawi sih. Entah itu dari feeling atau firasat atau dari badan lagi gak enak badan gitu kan. Ya baik lagi kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa ya. Dan selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya takdir, jodoh, apapun itu semuanya urusan Allah SWT. Kita manusia punya berencana, Allah yang menentukan ya. Seperti kalian yang nembak dia, ditolak, itu udah takdir namanya. Jadi harus sabar. Bercanda. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, makasih banyak Bang Feby ya. Sama-sama. Dadah, Cianjur.